Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, mungkin di video yang kali ini meneruskan video yang pertama kemarin, yaitu yang membahas tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, video yang kali ini masih ada sangkut pautnya tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti akan ada yang namanya dengan yang namanya Telaga Kausar, yang disebut-sebut sebagai telaganya Nabi Muhammad SAW. Nanti itu semua umatnya Nabi akan meminum yang namanya Telaga Kausar ini. Penasaran video kelanjutannya? Ikuti kami dan dengarkan videonya sampai selesai biar tidak salah paham. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya ingin menanyakan yang sudah diganjalikan saya itu ya. Saya pernah mendengarkan yang disebut dengan Telaga Kausar itu apa ya? Bisa dijelaskan begitu? Soalnya saya tidak paham. Oke, ini mengenai Telaga Kausar itu saya jelaskan dulu ya. Iya. Telaga Kausar itu adalah apa? Telaganya Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang meminum telaganya Nabi ini dari umatnya Nabi, nanti satu kali minum saja dia tidak akan haus selama-lamanya. Nanti itu Telaga Kausar ini dari apa saja bahannya? Nah, kalau di sini kan telaga dari air. Iya. Yaitu kalau telaganya Nabi Muhammad itu adalah campuran dari air, madu, khamar, dan susu. Diaduk jadi satu. Nggak tahu apa rasanya. Itu telaga di surga. Jadi itu telaganya umatnya Nabi Muhammad. Dan ini ada satu cerita dari Nabi langsung, dari Nabi Muhammad langsung, yaitu kata Nabi, anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala lailata usriya bi ila sama'i uridu alayya jami'ul janan. Ketika Nabi ini di Isra Mi'rajkan, ini Nabi pergi ke langit, dan ketika nyampe di langit, Nabi itu ditampakkan seluruh yang namanya surga. Fara'aitu arba'atan harin. Kemudian Nabi mengatakan fara'aitu arba'atan harin. Kemudian saya melihat 4 bengawan. Ini kata Nabi. Nahrun min ma'in. Yang pertama, bengawan yang pertama yaitu adalah bengawan dari air. Wa nahrun min labanin, dan bengawan dari susu. Yang ketiga, wa nahrun min khamrin, dan bengawan dari yang namanya khamar. Yang keempat, wa nahrun min aslin, yaitu bengawan dari susu. Madu, ya, musaffan yang bening. Kama fi qouli ta'ala, mathalul jannatil ladzi yu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharun min khamrin laddatun lisyaribin wa anharun min aslin musaffa. Fakultu li Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi melanjutkan ceritanya. Fakultu li Jibril. Kemudian Nabi ini bertanya kepada Jibril, karena yang membawa ke surga ini pas Nabi di Isra Mi'raj itu adalah malaikat Jibril. Min aina taji'u hadzal anhar. Tanya Nabi, dari mana datangnya telaga ini yang ada 4 tadi? Wa ila aina tadhhab, dan kemana jalannya? Ini pertanyaan Nabi. Qala, kemudian malaikat Jibril menjawab, tadhhabu ila haudil kausar. Telaga ini berjalan ke Telaga Kausar. Jadi Telaga Kausar ini adalah Telaga Kausar ini adalah muara dari 4 bengawan tadi. Itu kata Jibril. Walakin la adri maji aha, tapi aku tidak tahu dari mana datangnya. Malaikat Jibril ini cuman tahu dari kemana jalannya telaga ini, tapi malaikat Jibril tidak tahu dari mana asalnya. Fas'al minallahi hatta yu'allimuka wa yuriyaka. Kemudian malaikat Jibril ini meminta Nabi untuk berdoa atau bertanya kepada Allah, sehingga kata Jibril yu'allimuka, sehingga engkau ini diberitahu oleh Allah dari mana kemana jalannya telaga ini. Fada alaihi salatu wassalam rabbahu. Kemudian Nabi Muhammad ini bertanya kepada Allah.
Faja'a malakun faqala ya Muhammad ghammid ainaika wa ghammadtu aini. Kemudian setelah Nabi ini bertanya kepada Allah, kemudian datanglah malaikat. Seraya berkata, "Ya Muhammad ghammid ainaika." Wahai Muhammad, pejamkanlah kedua matamu. Wa ghammadtu, kata Nabi, fa ghammadtu, kemudian aku memejamkan mataku. Fa ghammadtu ainayya. Faqala iftah. Kemudian malaikat ini menyuruh Nabi membuka matanya. Fa fatahtu fa idzan ana inda syajaratin. Kemudian setelah saya membuka mata saya, kata Nabi, saya berada di sebuah pohon. Fara'aitu indaha kubbatan min dzurratin bayda. Kemudian saya melihat di sisinya pohon tadi ada sebuah kubah. Kubah itu yang seperti kubah yang kayak biasanya itu. Di masjid itu. Ya, itu kubah. Min dzurratin bayda. Tapi bahannya bukan dari besi atau coran, bukan. Nah, terus Tapi jadi bahan apa? Dzurratin bayda, yaitu dari dari mutiara yang putih. Itu. Ini di surga, jangan disamakan di dunia. Kalau di dunia kan biasanya coran, besi, Iya. itu kubah. Atau apa ya? Berarti pokoknya itu dah. Lah iya, pokoknya lain dah. Tuh. Walaha babun min yakutin akhdar. Dan ini kubah ini ada pintunya, yaitu pintunya min yakutin akhdar, dari ya pokok ini yakut itu sebuah mutiara atau permata lah, dari permata biru. Ini pintunya apa? Pintunya kubah tadi. Wa kuflin min dhahabin. Dan ada gemboknya juga. Ini tidak sembarang orang yang bisa masuk ke dalam kubah ini, hanya dikunci. Wa kuflin min dhahabin. Dan gemboknya itu dari emas. Insyaallah, nggak tahu sudah, tidak bisa terbayangkan. Iya, sekarang harganya emas berapa gitu ya? Kalau sampai surga itu bisa lewat sini, berapa kan kita otomatis kan bisa jadi miliarder gitu. Kan biasanya emas itu kan kuningan ya, Iya. dunia. Nah ini bukan kuning lagi, Apa? tapi emas ahmar, yaitu emas yang merah. Seperti apa? Nggak tahu, nggak bisa dibayangkan sudah. Wallahu a'lam. Ini lau jumi'atid dunya wa ma fiha wa wudi'at ala tilkal kubbah la kanat mithla ta'irin jalisin ala jabalin. Yang seandainya dunia dan sisinya ini diletakkan di kubah tadi, itu diumpamakan seperti burung yang duduk di gunung. Burung ini adalah dunia dan sisinya. Burung ini apa? Dunia dan sisinya. Sedangkan gunung ini diibaratkan seperti kubah. Tidak tahu nggak kayak apa besarnya. Itu di surga nanti. Ala jabalin au baydatin ulkiyat alaih, atau dunia dan sisinya ini ketika diletakkan di kubah tadi seperti yang namanya telur yang diletakkan di gunung. Tidak kelihatan kalau dilihat dari jauhan. Itu besarnya, perumpamannya seperti itu. Fara'aitu tilkal anhar al-arba'ah tajri min tahti tilkal kubbah. Kata Nabi lagi, kemudian aku melihat bengawan-bengawan yang 4 tadi mengalir di bawah kubah tadi. Faratu an arji'ah. Kemudian aku ada keinginan kembali. Maksudnya tidak kepo lah. Nabi ini tidak kepo apa isinya dalam kubah ini, tidak kepo karena kan dikunci. Faqala al-malaku lima lam tadkhul fiha. Kemudian malaikat yang bersama Nabi ini bertanya, lima lam tadkhul fiha, wahai Muhammad, kenapa engkau tidak masuk ke kubah tadi? Tanya, qultu kaifa adkhul wa ala babiha kuflun. Bagaimana caranya aku bisa masuk ke dalam ke dalam kubah tadi sedangkan kubah tadi dikunci. Tuh kata Nabi. Terus qolali, kemudian malaikat tadi bertanya mengatakan kepada Nabi, qolali miftahuhu fi yadika, kuncimu ada di tanganmu, kata malaikat tadi. Faqultu aina huwa, kemudian Nabi bertanya, mana itu? Faqala, kemudian malaikat tadi berkata, huwa bismillahirrahmanirrahim. Kuncinya adalah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Faqultu, kemudian Nabi mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Famfatahal kuflu. Ketika Nabi mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, gemboknya tadi terbuka.
Otomatis, secara otomatis. Ya otomatis sudah. Bukan kayak seperti di sini, kayak kunci bukan. Tapi Bukan kuncinya modal. pakai Bismillahirrahmanirrahim. Pakai lafaz berarti. Kemudian, "Ra'aitu tilkal anhar tajri min arba'ati arkanil kubbah." Kata Nabi, kemudian aku melihat bengawan-bengawan yang ada 4 tadi mengalir dari apa? Dari tiang-tiang yang ada di dalam kubah. Falamma aradtu al-khuruj qala li al-malak. Kemudian Nabi ini ada keinginan keluar lagi. Keluar maksudnya dari dalam kubah ke Ya, dalam kubah. Heeh. Punya keinginan keluar dalam kubah. Qala lil malak. Kemudian malaikat ini bertanya lagi kepada Nabi, mengatakan, bukan bertanya, "Ya Muhammad, hal ra'aita?" Faqultu ra'aitu. Wahai Muhammad, apakah engkau melihat? Kata Nabi, "Iya, saya melihat." Faqala unzur tsaniyan. Kan tadi kan Nabi ini ingin keluar sudah. Ya. Disuruh dilihat yang kedua kalinya oleh malaikat. Coba lihat lagi. Teliti lagi. Unzur tsaniyan. Fanadartu faidan ala arkanil kubbah maktubu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah Nabi ini melihat yang kedua kalinya, Nabi ini menemukan apa? Tiang-tiang yang ada dalam kubah tadi tertulis yang namanya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam kubah tadi tulisannya. Qara'aitu nahrul ma'i yakhruju min mimi bismillah. Kata Nabi, kemudian aku melihat bengawan dari air ini keluar dari bolongan lafaz bismi. Ini itu kan bolong kan? Itu apa? Bengawan yang dari air itu keluar dari bolongan mimnya lafaz bismi. Itu kan ada bolongannya. Ya. Wa nahrallabani minha illahi. Dan saya melihat, kata Nabi, bengawan yang dari susu ini keluar dari bolongan haknya lafaz bismillahi. Itu keluar apa? Bengawan yang dari susu. Ya. Wa nahrul khamri min mimir rahman. Dan sedangkan bengawan yang dari khamr ini keluar dari bolongan mimnya lafaz ar-rahman. Tuh. Wa nahrul asli min mimir rahim. Dan kemudian bengawan yang terakhir yaitu keluar dari bolongan mimnya lafaz ar-rahim. Itu kan mimnya bolongan ar-rahim. Berarti tidak semua dari bismi berarti ya? Hah? Tidak keluar dari bismi semua berarti? Tidak, itu kan lafaz bismillahirrahmanirrahim itu kan ada 4 bolongan. Iya. Pertama, mimnya lafaz bismi. Ya. Yang kedua, bolongannya lafaz Allah. 3, bolongannya lafaz apa? Ar-Rahman. Mimnya lafaz Ar-Rahman. Yang keempat, mimnya lafaz Ar-Rahim. Yuk ceritanya, sambung lagi. Fa'araftu anna ma'khadha hadhil anhar minal bismillah. Kemudian kata Nabi, aku baru mengerti bahwasanya asal dari bengawan yang 4 tadi itu dari lafaz bismillahirrahmanirrahim. Faqala Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, man dzakarani bihadil asma min ummatik fa anni askihi min hadil anhar." Wahai Muhammad, barang siapa yang berzikir kepadaku dengan nama ini, maksudnya nama ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Min ummatika, dari umatmu, fa anni, maka sungguhnya aku akan memberi minum kepada umatmu pada bengawan tadi yang tadi saya ceritakan di awal tadi. Barang siapa yang minum telaga Kautsar, ini telaga Kautsar ini khusus untuk umatnya Nabi. Ini tidak akan haus sekali minum saja, tidak akan haus selama-lamanya. Ini Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Untuk Nabi yang lain, umatnya Nabi yang lain tidak bisa minum. Tidak, ini khusus umatnya Nabi. Itu Nabi kita. Apa lagi? Itu khusus untuk Nabi kita. Ini ada dalam suatu kitab itu pernah saya baca. Kalau nggak salah itu kitab Iqna ya. Kalau nggak salah. Dalam kitab Iqna itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, itu istrinya Nabi. Ketika ingin yang namanya mendengarkan telaga Kautsar, coba kita tutup telinga kita, itu kan bunyi biasanya. Itu katanya itu adalah bunyi dari telaga Kautsar. Mungkin itu saja. Mungkin ada pertanyaan lagi tentang mengenai telaga Kautsar.
Sudah? Apa sudah puas? Puas. Puas. Ya. Untuk itu, apa yang Anda ingin bertanyakan silahkan komentar di bawah ya. Karena kisah kita masih berjalan, berlanjut. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, Ya. siap. Untuk masalah itu, dengan masalah Telaga Kausar itu berada di kitab apa? Di sini saya ambil dari cerita di kitab Durratun Nasihin. Shahifah 203 yang cetakan apa ini? Al-Hidayah. Ya. Cetakan Al-Hidayah, Shahifah 203. Kitab Durratun Nasihin. Oke, untuk itu sekian dari saya. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.